Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurhayati, NIM 1965104, kelas 3A Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan mereview mata kuliah pengauditan 1 pada bab 4, yaitu audit laporan keuangan dan laporan audit. 1. Alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut disajikan oleh manajemen. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Konsekuensi. 3. Kompleksitas. 4. Keterbatasan akses. 2. Manfaat ekonomi audit. Manfaat lain audit yaitu meningkatkan kredibilitas, meningkatkan efisiensi dan kejujuran, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mendorong efisiensi pasar modal. 3. Manfaat audit dari sisi pengawasan. Audit dilihat dari sisi pengawasan juga membawa manfaat yang cukup besar. Sofyan Syafri Harahap mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Preventif kontrol. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Detektif kontrol. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebut dalam pemeriksaan. 4. Pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. 5. Hubungan antara akuntansi dan auditor. Seorang auditor harus seorang akuntan, tetapi bukan berarti harus belajar akuntansi terlebih dahulu daripada auditing. Ada perbedaan signifikan antara proses akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dengan auditing. Perbedaan itu dapat dilihat dalam metode maupun tujuan. Tujuan akuntansi adalah mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. 6. Laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan di dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit. Laporan audit bentuk baku. Unsur pokok laporan audit bentuk baku adalah sebagai berikut. Judul laporan yang berbunyi Laporan Audit Independen. Keharusan pencantuman judul ini tidak terdapat di dalam laporan audit bentuk baku yang lama. Pencantuman kata independen dimaksudkan untuk lebih menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen. Pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditunjukkan. Laporan audit dapat dialamatkan kepada direksi perusahaan yang laporan keuangannya diaudit Dewan Komisaris, para pemegang saham, atau kepada pemberi tugas audit lainnya. Laporan audit biasanya dialamatkan kepada para pemegang saham untuk mempertegas bahwa auditor independen terhadap manajemen perusahaan dan Dewan Komisaris. Paragraf pengantar. Terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Terdapat 2 hal penting, yaitu auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan klien. Kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa audit dilakukan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kalimat pertama, auditor menyatakan bahwa audit dilakukan atas LK dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusunan Standar. Kalimat kedua berisi 3 pernyataan auditor, yaitu audit dilaksanakan
Proses yang terencana. Audit ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan absolut, sehingga terdapat resiko di dalam audit. Auditor menggunakan konsep materialitas. Kalimat ketiga, auditor menyampaikan pesan bahwa dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat menjelaskan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian LK yang dilakukan oleh manajemen. Kalimat kelima mengidentifikasi keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Paragraf pendapat merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan. Terdapat 4 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. 1. Pendapatan wajar tanpa pengecualian. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Pendapat wajar. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Terakhir, unsur laporan audit meliputi pihak yang dituju, paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama auditor, nomor izin akuntan publik, tanda tangan, dan tanggal laporan audit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.